Hai, selamat datang di ceritaku. Namaku Ardi, usia 27 tahun dan pekerjaanku sederhana saja. Tukang sate ayam keliling di desa Karanganyar. Masya Allah, hidupku waktu itu terasa cukup sekali. Setiap sore habis asyar, aku mulai mendorong gerobak kayu warna biru yang catnya sudah sedikit mengelupas. Di atasnya ada tumpukan lidi sate yang sudah kuolesi bumbu, kipas bambu, dan tempat arang yang kalau dibakar baunya, subhanallah, harumnya bisa sampai ke ujung gang. Anak-anak kecil pasti lari keluar rumah sambil teriak, "Mang Ardi lewat! Mang Ardi lewat!" Istriku Lestari selalu membungkus lontong dan sambal kacang dari dapur sebelum aku berangkat. "Hati-hati di jalan, Mas," katanya sambil menggendong Fatimah, anak kami yang baru 2 tahun. Wajah Lestari teduh sekali kalau senyum. Rumah kami memang kecil, dindingnya masih papan. Tapi alhamdulillah setiap malam kami tidur nyenyak tanpa takut apa-apa. Desa Karanganyar juga aman tentram. Pak RT suka beli sate 20 batang tiap malam minggu. Bu Haji depan masjid langganan lontongnya. Bahkan Pak Lurah pernah bilang, "Di, sate kamu ini berkah, daganganmu laris, mukamu cerah." Aku cuma bisa jawab, "Astagfirullah, saya cuma jualan biasa kok, Pak." Rutinitasku selalu sama. Jam 5 sore aku mangkal di dekat lapangan voli. Jam 7 malam pindah ke depan gardu. Jam 9 malam keliling kompleks sampai arangku habis. Penghasilannya cukup buat beli susu Fatimah, bayar listrik, dan nabung sedikit demi sedikit. Aku punya cita-cita tahun depan mau benerin atap rumah yang bocor kalau hujan deras. Malam itu tanggal 12 Agustus tahun 2004, anginnya sejuk sekali. Langit bersih, bintang kelihatan semua. Masya Allah, damainya. Aku membakar arang seperti biasa. Asapnya mengepul, bunyi krek-krek dari arang yang mulai membara terdengar nikmat di telinga. Pembeli pertamaku datang, Pak Dulmud, penjaga sekolah. "Wah, harum nian sate mudi, kayak ada kembang apa gitu baunya," katanya. Aku cuma ketawa. "Arang kelapa pilihan, Pak, sama doa biar laris." Aku sama sekali tidak sadar, di bawah tumpukan arang kelapa pilihanku itu sudah ada satu gumpal arang hitam pekat yang bukan milikku. Arang itu dingin, tidak berbau, dan kalau diperhatikan, ada benang merah melilitnya. Tapi malam itu, aku hanya merasa bersyukur. Dagangan habis sebelum jam 10 malam. Aku pulang dengan kantong penuh uang receh dan hati penuh tenang. Lestari menyambut di pintu sambil tersenyum. "Aku masakin teh anget, Mas," katanya. Aku duduk di lincak bambu depan rumah, menyeruput teh, memandang Fatimah yang tidur pules. Alhamdulillah ya Allah, batinku. Hidupku sempurna. Untuk pertama kalinya sejak aku jualan, aku merasa takut pada gerobakku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Astagfirullah, setiap aku memejamkan mata, yang terbayang cuman gumpal arang hitam dengan benang merah melilit lidi sate patah tadi. Lestari sampai bangun dan menepuk bahuku pelan. "Mas, kenapa? Dingin semua badanmu?" Aku cuma geleng. Aku tidak mau istriku ikut takut. Subuh-subuh sebelum azan, aku sudah keluar rumah membawa cangkul kecil. Aku mau buang arang aneh itu jauh-jauh. Tapi Masya Allah, begitu kubuka tutup tempat arang di gerobak, arang hitam itu sudah tidak ada, hilang. Yang tersisa cuma abu dingin dan bau anyir yang menusuk hidung. Padahal arang biasa baunya cuma sangit. Siang harinya gerobakku tidak keluar. Aku bilang ke Lestari badanku tidak enak. Padahal sejujurnya aku takut jualan. Takut kalau ada yang sakit lagi gara-gara makan satenya. Ya Allah, bagaimana kalau Fatimah ikut makan? Sore hari Pak Kaum datang ke rumah. Wajahnya tegang. "Di, ikut saya ke balai desa sebentar. Pak Lurah sama warga mau ngomong." Jantungku berdegup kencang. Innalillahi, batinku. Di balai desa sudah ramai. Pak RT, Bu Haji, Pak Yanto si tukang arang, semua ada. Dan di tengah mereka ada Pak Dulmud, duduk di kursi, badannya kurus sekali hanya dalam 2 hari. Matanya cekung, bibirnya pucat, dan astagfirullahaladzim, dari mulutnya keluar suara lirih yang bukan suaranya. "Panas, arangnya panas." Pak Lurah menatapku tajam. "Ardi, jujur sama Bapak, kamu pakai apa di satemu? Sejak Pak Dulmud makan satemu, 3 orang lagi panas tinggi semua. Mimpinya sama. Lihat kamu bakar sate pakai arang dari kuburan." Dunia serasa runtuh. Aku bersumpah, demi Allah aku tidak pernah. "Pak, saya beli arang dari Pak Yanto. Sudah 3 tahun, Pak. Saya tidak macam-macam," kataku. Suaraku hampir habis. Tapi warga sudah terlanjur takut. Bu Haji berbisik,
Pantesan dagangannya laris nian, ada yang bantu. Subhanallah, fitnah itu lebih sakit dari apapun. Aku pulang dengan kepala tertunduk. Di depan gang, anak-anak yang biasanya teriak, "Mang Ardi," sekarang malah lari masuk rumah kalau lihat aku. Malamnya, aku tidak kuat. Aku keluar diam-diam jam 12 malam, membawa senter. Aku jalan ke tempat biasa aku mangkal di dekat lapangan voli. Di sana ada pohon kersen tua. Tempatku sering bersandar kalau sepi pembeli. Di bawah pohon itu, astagfirullah, ada bungkusan kain putih kecil tergeletak. Bau kemenyan menyengat dari dalam kain itu. Aku dekatkan senter, kainnya terikat benang merah, persis seperti benang yang melilit arang di gerobakku kemarin. Tanganku gemetar hebat. Aku mau lari, tapi kakiku kaku. Dari dalam bungkusan itu, terdengar suara pelan sekali, seperti orang berbisik menahan sakit. "Ardi, ini baru permulaan. Ya Allah, lututku langsung lemas dan aku jatuh terduduk di tanah. Ya Allah, ya Robbi." Aku tidak tahu, malam itu adalah malam tenang terakhir yang kumiliki sebelum semua berubah. Besok sorenya, aku mendorong gerobak seperti biasa habis asyar. Astagfirullah, entah kenapa perasaan dada ini berat sekali. Padahal langit Karanganyar cerah dan anak-anak masih ramai main kelereng di pinggir jalan. Aku mangkal di dekat lapangan voli. Arangku bakar, asapnya mengepul, aroma satenya tetap harum. Tapi tidak ada Pak Dulmut yang biasanya datang pertama sambil cerita soal murid-muridnya. Aku tunggu sampai azan maghrib, batang sate di gerobakku masih utuh. Subhanallah, baru kali ini daganganku sepi padahal belum jam 7 malam. Biasanya Pak RT juga sudah mampir bawa piring dari rumah. Akhirnya yang datang Bu Minah, jualan jamu di ujung gang. Wajahnya pucat. Ia pesan 5 batang saja, tidak seperti biasa yang langsung ke 15. Waktu aku menyerahkan bungkusannya, tangannya gemetar. Ia berbisik pelan sekali, hampir tidak terdengar. Pak Dulmut, sejak makan satemu semalam, badannya panas tinggi, sampai ngigau terus. Innalillahi, nafasku langsung tercekat. Sendok sambal kacang di tanganku hampir jatuh. "Sakit apa, Bu?" tanyaku, suaraku bergetar. Bu Minah menggeleng cepat, matanya menghindari mataku. "Nggak tahu, Di. Pokoknya, kata orang pinter, kena kiriman." Ia langsung pergi terburu-buru, bahkan tidak ambil uang kembaliannya. Malam itu angin tiba-tiba terasa dingin menusuk tulang. Padahal arang di depanku membara. Aku lihat ke sekeliling. Warung-warung lain ramai, hanya di depan gerobakku yang kosong melompong. Orang-orang yang lewat menunduk, pura-pura tidak lihat aku. Seperti aku ini membawa wabah. Jam 8 malam, Pak RT lewat naik sepeda. Biasanya beliau suka melambai dan pesan, "Di, sisain 20 ya." Tapi malam ini beliau cuma menunduk, mengayuh sepedanya lebih cepat, seolah takut kalau aku menyapanya. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Batinku menjerit. Satuku sama, bumbuku sama, arangku juga dari Pak Yanto, langganan sudah 3 tahun. Kenapa tiba-tiba begini? Aku pulang lebih awal, gerobak masih setengah penuh. Lestari yang membukakan pintu langsung tahu ada yang tidak beres dari wajahku. "Mas, kok pulang cepat? Dagangan masih banyak?" Aku tidak jawab. Aku cuma duduk di lincak bambu, menatap arang sisa di dalam gerobak. Arang yang kemarin. Di pojokan ada satu gumpal arang yang warnanya lebih hitam dari lainnya. Dingin, tidak ada bekas bara sama sekali padahal semalam ikut kubakar. Pelan-pelan aku angkat arang itu. Astagfirullahaladzim, di bawahnya melingkar benang merah yang tadi malam tidak kulihat. Benangnya lusuh, terikat membentuk simpul aneh, dan ujungnya menancap ke sebatang lidi sate yang patah. Bulu kuduku berdiri semua. Malam Jumat Kliwon ternyata baru saja lewat beberapa jam yang lalu. Aku masih terduduk lemas di bawah pohon kersen itu. Astagfirullah, keringat dingin membasahi baju meskipun angin malam menusuk sampai ke tulang. Bungkusan kain putih dengan benang merah itu masih tergeletak di depanku. Dan suara bisikan tadi terus terngiang. "Ardi, ini baru permulaan." Aku ingin lari, tapi kakiku rasanya dipaku ke tanah. "Ya Allah, tolong aku," batinku menjerit tanpa suara. Tiba-tiba dari arah masjid, terdengar langkah kaki pelan menyeret sarung. Aku angkat kepala. Sosok tinggi dengan jubah putih dan kopiah lusuh berjalan mendekat. Wajahnya teduh, jenggotnya sudah memutih semua, dan di tangannya ada tasbih kayu yang selalu berputar. Subhanallah, itu Kiai Haji Idris.
Beliau kiai sepuh di desa kami yang rumahnya di ujung kali dan jarang sekali keluar kalau tidak ada orang meninggal atau pengajian besar. Beliau berhenti tepat di depanku, menatap bungkusan kain putih itu tanpa menyentuhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap beliau pelan. Suaranya berat tapi menenangkan. Ardi, kamu jangan sentuh itu, nak. Aku langsung nangis. Bukan nangis meraung, tapi air mata jatuh saja tanpa bisa kutahan. Masya Allah, baru kali ini aku merasa ada yang percaya kalau aku tidak salah. Kiai, saya tidak tahu apa-apa, Ki. Demi Allah, saya cuma tukang sate, kataku terisak. Kiai Haji Idris mengangguk pelan. Beliau jongkok, mengeluarkan botol kecil dari sakunya, lalu memercikan air ke sekeliling bungkusan itu sambil komat-kamit membaca sesuatu. Seketika, astagfirullahaladzim, bau kemenyan yang tadi menyengat langsung hilang, diganti bau melati yang lembut. Bungkusan kain itu mengkerut sendiri seperti terbakar tanpa api, lalu tinggal abu. Beliau menepuk pundakku. Ini bukan kerjaan manusia biasa, Di. Arang di gerobakmu itu sudah ditempeli kiriman. Ada orang yang dengki sama rezekimu. Dan orang itu bukan orang sembarangan. Badanku menggigil. Siapa, Ki? Saya tidak punya musuh. Kiai menatap pohon kersen tua di atas kami. Yang nanam bungkusan ini tidak jauh dari pasar, Di. Baunya sama seperti arang yang kamu pakai. Dan dia sudah kirim peringatan kedua ke kamu malam ini. Ya Allah, jadi arang hitam kemarin dan bungkusan ini dua-duanya kiriman? Aku merinding. Terus saya harus bagaimana, Ki? Pak Dulmud dan warga lain sakit. Mereka tuduh saya. Kiai Haji Idris berdiri, menarik nafasku yang tersengal. Mulai besok, kamu jangan jualan dulu. Kunci gerobakmu, dan malam minggu nanti, habis Isya, datang ke rumah saya. Bawa arang sisanya, bawa lidi sate yang kamu pakai, dan bawa imanmu yang paling kuat. Kita lihat seberapa berani yang kirim ini kalau berhadapan langsung. Beliau pergi secepat datangnya, meninggalkan aroma melati dan rasa tenang yang sedikit mengendap di dadaku. Tapi rasa takutnya belum hilang, karena sebelum belok di tikungan, Kiai sempat menoleh dan berkata, hati-hati, Di, dukun yang kirim ini, dia sudah tahu kamu ditemui saya malam ini. Innalillahi, merinding seluruh tubuhku. Dari kegelapan di seberang lapangan, aku merasa ada sepasang mata yang mengawasi aku sejak tadi. Dan bau anyir itu kembali lagi menyelinap lewat angin malam. Aku lari pulang malam itu. Astagfirullah, tidak peduli kalau sarungku tersangkut pagar orang. Jantungku serasa mau copot. Sesampainya di rumah, aku langsung kunci pintu, kunci jendela, bahkan aku ganjal gerobak sateku dengan balok kayu di dapur. Lestari terbangun melihat wajahku pucat pasi. Mas Ardi, kenapa? Ada apa? Aku peluk istri dan anakku erat-erat. Ya Allah, aku tidak boleh lemah. Kalau aku roboh, siapa yang lindungi mereka? Malam itu juga, sambil menatap Fatimah yang tidur pulas, aku menetapkan satu tujuan di dalam hati. Aku harus bersihkan namaku, selamatkan keluargaku, dan hentikan kiriman jahat ini sampai ke akarnya, apapun rintangannya. Esok paginya, aku tepati janjiku ke Kiai Haji Idris. Aku tidak jualan. Gerobak kututup kain, aku ikat kuat pakai tali. Tapi Masya Allah, rintangan pertama langsung datang sebelum zuhur. Pak RT, Pak Yanto tukang arang, dan 2 warga lain gedor pintu rumahku. Wajah mereka merah padam. Di, keluar kamu. Anaknya Bu Sarmi panas tinggi dari semalam. Katanya ngigau manggil-manggil namamu, teriak Pak Yanto. Innalillahi, aku buka pintu pelan. Lestari langsung berdiri di depanku, melindungi Fatimah. Mas Ardi tidak salah, Pak. Sejak kemarin dia tidak jualan, bela istriku dengan suara bergetar. Bohong, pasti dia sudah tanam sesuatu di desa ini, tuduh warga lain. Mereka mau masuk, tapi tiba-tiba langkah mereka terhenti. Dari ujung gang, Kiai Haji Idris berjalan pelan ke arah kami. Tidak bawa apa-apa, cuma tasbih di tangan. Tapi subhanallah, auranya membuat semua orang mundur selangkah. Sudah, kata Kiai pelan. Kalau kalian mau cari yang salah, jangan sama Ardi. Dia korban. Yang kirim ini justru mau kalian semua saling tuduh, biar desanya pecah. Warga diam. Tapi matanya tetap curiga ke arahku. Pak RT meludah ke tanah. Pokoknya kalau ada korban lagi, kami bakar gerobakmu, Di. Setelah mereka pergi, kakiku lemas. Astagfirullahaladzim, ini rintangan kedua. Fitnah warga sudah jadi bara. Aku tatap Kiai. Saya harus apa, Ki? Saya mau lawan, tapi saya takut. Kiai menyodorkan sebotol air kecil. Ini air doa, Di.
Percikan ke sekeliling rumahmu tiap habis maghrib. Dan ingat, tujuanmu bukan balas dendam. Tujuanmu selamatkan keluarga dan bersihkan nama. Itu niat yang Allah jaga. Malam minggu tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Habis Isya, aku bawa kantong plastik berisi sisa arang, beberapa lidi sate bekas, dan abu dari bungkusan di bawah pohon kersen. Tanganku dingin waktu mengetuk pintu rumah Kiai. Beliau membukakan pintu, tapi wajahnya tidak seteduh kemarin. Di dalam rumahnya, lampu minyak terasa redup. Di atas meja sudah ada kitab tua terbuka, segelas air putih, dan, ya Allah, selembar kain kafan kecil dengan namaku ditulis pakai huruf merah. Ini baru saja kutemukan di depan pintuku, Di, kata Kiai pelan. Artinya, dia sudah tantang kita terang-terangan. Rintangan ketiga datang tanpa aba-aba. Dari luar jendela, terdengar suara tawa berat menggema 3 kali, lalu hilang. Bersamaan dengan itu, lampu minyak di meja Kiai padam sendiri, padahal tidak ada angin. Tujuan sudah kutetapkan, tapi jalannya, Masya Allah, lebih gelap dari yang kubayangkan. Lampu minyak di meja Kiai Haji Idris padam, dan seisi ruangan langsung gelap gulita. Astaghfirullahaladzim, aku spontan pegang lengan Kiai erat-erat. Dinginnya bukan main. Dari luar jendela, suara tawa berat tadi masih terasa menggema di telingaku, padahal sudah hilang. Tenang, Di, bisik Kiai. Beliau meraba-raba mencari korek. Sekali gesek, api kecil menyala lagi. Wajah beliau tetap teduh, tapi aku lihat keringat dingin menetes di pelipisnya. Dia mau kita takut duluan, jangan kasih. Aku angguk, meski lututku masih gemetar. Kiai lalu menggelar kain putih di lantai. Letakkan semua yang kamu bawa, Di. Tanganku gemetar waktu mengeluarkan sisa arang, beberapa lidi sate bekas, dan abu bungkusan dari kantong plastik. Begitu arang hitam menyentuh kain, ya Allah, tiba-tiba angin kencang menampar jendela rumah Kiai sampai bunyi brak. Padahal malam itu tidak ada angin sama sekali di luar. Kiai cepat membaca sesuatu. Tangannya mengusap ke atas air di gelas. Bismillah, katanya, lalu memercikan air itu ke arang. Seketika, subhanallah, dari arang itu keluar asap tipis yang membentuk seperti wajah orang marah, lalu hilang lagi. Lidi sate yang kubawa ikut bergetar sendiri, lalu satu batang patahannya bergeser pelan, menunjuk ke arah barat desa. Pasar lama, gumam Kiai pelan. Sumbernya di sana. Innalillahi, bulu kuduku berdiri semua. Pasar lama sudah 5 tahun tutup. Bangunannya angker, kata orang suka ada suara gamelan sendiri tengah malam. Dan yang jualan arang di sana dulu dukun Samber, orang yang pernah diusir warga karena ketahuan tanam jimat di warung orang. Rintangan keempat datang esok paginya. Aku belum cerita apa-apa ke Lestari, tapi dia sudah nangis di dapur. Fatimah, anakku, bangun tidur badannya panas tinggi. Astagfirullah, bibirnya pucat dan ia mengigau. Panas, Pak, arangnya panas. Kalimat yang sama persis seperti Pak Dulmud. Dunia serasa runtuh kedua kalinya. Ya Allah, ternyata kiriman itu sekarang menyasar keluargaku. Aku gendong Fatimah, ku bawa ke Kiai sambil lari. Di jalan, warga yang lihat malah menutup pintu. Ada yang berbisik, kan anaknya sendiri kena. Berarti bapaknya yang bawa sial. Masya Allah, fitnah itu lebih sakit dari tamparan. Sampai di rumah Kiai, beliau langsung mengusap kepala Fatimah sambil membaca doa panjang. Keringat dingin bercucuran dari kening anakku. Lalu perlahan nafasnya tenang. Panasnya turun tapi belum hilang semua. Ini peringatan, Di, kata Kiai. Matanya tajam. Dia mau kamu menyerah. Mau kamu datang ke dia sambil minta ampun. Kalau kamu lakukan itu, selesai. Kamu jadi budaknya selamanya. Aku genggam tangan Fatimah yang masih lemas. Demi Allah, aku tidak akan menyerah. Kapan kita ke pasar lama, Ki? Kiai menatap keluar jendela ke arah barat yang langitnya mulai menguning tanda maghrib. Malam Jumat Kliwon depan, waktu dia paling kuat. Tapi waktu itu juga satu-satunya waktu kita bisa kembalikan kirimannya ke asalnya. Rintangan kelima, aku harus menunggu 6 hari lagi dengan teror yang bisa datang kapan saja, sementara Fatimah masih lemah dan warga desa sudah menganggapku pembawa bencana. Malam itu waktu aku pulang, di depan pintu rumahku sudah tertancap 3 batang lidi sate membentuk segitiga. Di tengahnya ada tanah basah yang baunya, astagfirullah, seperti tanah kuburan baru digali. Aku berdiri kaku di depan pintu. Ya Allah, napasku serasa berhenti. 3 batang lidi sate membentuk segitiga dan tanah basah di tengahnya mengeluarkan uap tipis, padahal malam itu dingin.
Lestari yang mengintip dari dalam langsung menutup mulutnya, menahan jerit. Fatimah di gendongannya mulai panas lagi, merengek pelan. "Pak, sakit." Astaghfirullahaladzim, aku tidak berani menyentuh tanah itu. Aku lari ke rumah Kiai Haji Idris tengah malam, menggedor pintunya. Beliau keluar dengan wajah pucat. Begitu melihat telapak tanganku yang tidak sengaja kecipratan tanah tadi, beliau langsung memegangnya erat. "Innalillahi di, ini tanah kiriman terakhir. Dia mau kamu tumbang sebelum malam Jumat Kliwon." Malam itu juga Kiai memandikanku dengan air doa, membaca ayat-ayat panjang sampai subuh. Badanku menggigil, muntah-muntah hebat, tapi yang keluar cuma air. Subhanallah, tapi aku bertahan. Fatimah juga diberi air yang sama. Panasnya turun, tapi matanya tetap kosong, tidak mau bicara. Esoknya, rintangan ke-6 datang bertubi-tubi. Gerobak sateku yang kukunci di dapur, Masya Allah, hancur berantakan, padahal pintunya terkunci dari luar. Kayunya seperti dicakar, cat birunya terkelupas semua, dan tempat arangnya pecah jadi 2. Lidi sate yang tersisa patah semua, berserakan seperti habis diamuk angin. Belum selesai di situ, siang hari Pak RT datang bersama 5 warga bawa obor, meski masih terang. "Ardi, cukup! Sejak kamu di sini, desa kita sakit semua. Anakku semalam mimpi kamu bakar rumahnya," bentak Pak RT. Wajahnya merah padam. "Pak, demi Allah saya tidak..." Aku belum selesai bicara, satu warga melempar batu ke arahku. Astagfirullah, batu itu kena bahuku. Sakit sekali. Lestari menjerit dari dalam rumah. Kiai Haji Idris datang, mencoba menengahi. "Sabar bapak-bapak, ini bukan salah Ardi, dia korban. Yang mau diadu sama kalian itu..." "Diam, KI!" Tiba-tiba dari belakang warga, muncul orang yang tidak kusangka. Dukun Samber. Badannya tinggi besar, sorban hitam melilit kepala, matanya merah. Ya Allah, sudah 5 tahun dia tidak kelihatan di desa. "Anak ini sudah kutandai, arangnya sudah kumakan. Kalian mau bela dia? Silahkan, mati sekalian." Semua warga mundur, bahkan Kiai sempat terdiam. Innalillahi, auranya berat sekali. Dukun Samber menunjuk aku. "Kamu punya waktu sampai malam Jumat Kliwon, Di. Serahkan gerobakmu, serahkan anakmu buat ganti tumbal, atau satu desa ini kubuat tidur semua." Dia pergi sambil tertawa, dan setelah itu Fatimah jatuh pingsan lagi. Panasnya naik lebih tinggi dari kemarin. Kiai sudah bacakan doa, sudah percikan air, sudah bakar kemenyan putih. Astagfirullah, tidak ada yang mempan. Fatimah cuma menggigil, menyebut namaku pelan. "Bapak." Malamnya Kiai duduk lemas di sampingku. Untuk pertama kalinya aku lihat beliau menundukkan kepala dalam-dalam. "Di, ikhtiar kita sudah habis. Air doa tidak mempan. Pagar gaib jebol. Warga sudah dikuasai takut. Tinggal satu jalan." Aku menatap beliau. Ya Allah, nafasku sesak. "Jalan apa, Ki?" Kiai menggenggam tanganku erat. "Kamu harus datang sendiri ke pasar lama malam Jumat Kliwon. Bawa gerobakmu yang hancur itu, bakar arang kirimannya di tempat dia tanam pertama kali. Lalu, kamu harus kuat menahan semua yang dia keluarkan, tanpa lari sampai adzan subuh. Kalau kamu lari, kirimannya balik ke anakmu selamanya." Masya Allah, itu pilihan paling berat. Aku, tukang sate biasa, tidak punya ilmu apa-apa, harus lawan dukun di sarangnya, sendirian, sementara nyawa anakku taruhannya. Di luar, angin malam membawa suara lirih lagi. Suara Fatimah menangis, padahal dia ada di pangkuanku, tidur pingsan. Astagfirullahaladzim, bulu kuduku berdiri semua. Suara tangis itu persis suara anakku. Tapi Fatimah ada di sini, di pelukanku. Matanya terpejam dan badannya panas sekali. Kiai Haji Idris langsung berdiri, wajahnya tegang. "Itu bukan Fatimah, Di. Itu tipuannya. Dia mau kamu keluar sekarang, sebelum waktunya." Aku gigit bibir kuat-kuat menahan takut. Ya Allah, kalau aku bodoh dan keluar, pasti langsung celaka. Malam itu, aku dan Lestari bergantian menjaga Fatimah tanpa tidur. Kiai juga tidak pulang. Beliau duduk di ruang tamu sambil terus membaca ayat-ayat pelindung sampai subuh. Esoknya adalah hari Kamis, 1 hari sebelum malam Jumat Kliwon. Innalillahi, desa Karanganyar terasa seperti kuburan. Tidak ada anak main di jalan, warung tutup semua, bahkan azan zuhur dari masjid terdengar pelan sekali, seperti muadzinnya juga takut. Siang hari, aku dan Kiai mencoba ikhtiar terakhir sebelum malam puncaknya. Kami ke makam umum di belakang desa,
tempat Pak Yanto bilang dulu ambil tanah buat arangnya. Kami gali pelan di sudut yang dicurigai, mau memastikan tidak ada bungkusan lain. Subhanallah, baru cangkul sekali, dari dalam tanah menyembur bau anyir yang sama seperti di depan rumahku. Lalu, dari lubang galian itu keluar suara tawa berat dukun Samber. "Terlambat, Di. Sudah kutanam 7." Aku dan Kiai terhuyung mundur. Astagfirullah, tanahnya bergerak sendiri, lalu kembali rata seperti tidak pernah digali. Kiai memegang dadanya, napasnya berat. Masya Allah, tenaganya sudah terlalu besar. Semua pagar yang kupasang jebol, Di. Sore itu Fatimah kejang 3 kali. Matanya mendelik ke atas, mulutnya komat kamit menyebut namaku dan kata arang. Lestari sudah tidak berhenti menangis. Aku sudah percikan air doa, sudah peluk, sudah bacakan apa saja yang kuingat, tidak mempan. Ya Allah, aku merasa gagal sebagai bapak. Habis maghrib, Kiai menggenggam bahuku. Di, dengar. Semua jalan sudah kututup. Ilmu putihku tidak sanggup menahan 7 tanamannya sekaligus. Malam ini, kamu harus pilih. Datang ke pasar lama, atau beliau menatap Fatimah yang terbaring lemah. Kita ikhlaskan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jantungku serasa berhenti. Ikhlaskan? Anakku? Demi Allah tidak mungkin. Air mataku jatuh deras. Aku pandang wajah Lestari yang sudah pasrah, lalu wajah Fatimah yang pucat. Lalu aku ingat gerobak sateku yang hancur di dapur. Ingat senyum warga yang dulu langganan. Ingat hidupku yang dulu tenang. Aku hapus air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berangkat, Ki. Malam ini juga. Aku bakar arang kirimannya di pasar lama. Aku tidak lari sampai subuh. Kalau aku mati, tolong jaga istri dan anakku. Kiai memelukku erat. Kamu tidak sendiri, Di. Aku antar sampai gerbang pasar. Selebihnya, Masya Allah, hanya Allah dan keberanianmu yang bisa nolong. Jam 11 malam, aku dorong sisa-sisa gerobakku yang hancur. Rodanya patah satu, bunyinya krek-krek memilukan. Di atasnya ada kantong arang hitam kiriman dukun Samber yang kubawa dari rumah Kiai. Lidi sate patah berserakan di dalamnya. Lestari mencium tanganku lama sekali. Hati-hati, Mas. Pulang bawa Fatimah sembuh ya. Aku angguk meski dadaku sesak. Langit malam Jumat Kliwon gelap tanpa bintang. Dari arah barat, dari pasar lama, angin bertiup membawa bau kemenyan, bau anyir, dan suara gamelan yang bunyi sendiri menantangku datang. Aku tarik napas panjang, Bismillahirrahmanirrahim, lalu dorong gerobakku yang rodanya patah itu pelan-pelan. Krek, krek, krek. Bunyinya memecah sunyi malam Jumat Kliwon. Kiai Haji Idris berjalan di sampingku sampai gerbang pasar lama yang sudah karatan. Catnya mengelupas, tulisannya tinggal SAR LE. Sampai di gerbang, Kiai berhenti. Wajahnya teduh tapi matanya basah. Dari sini kamu sendiri, Di. Ingat, jangan lari. Duduk di tengah pasar. Bakar arangnya. Baca apa yang kamu bisa. Aku tunggu di sini sampai subuh. Aku angguk. Ya Allah, kaki ini rasanya berat sekali melangkah masuk. Begitu gerobakku melewati gerbang, astagfirullah, udara langsung berubah. Dinginnya bukan dingin malam biasa. Dingin yang menusuk tulang dan membuat napas keluar seperti asap. Pasar lama gelap gulita. Lapak-lapak kayu sudah roboh, atapnya bolong. Tapi Masya Allah, di tengah pasar ada satu petak tanah kosong yang bersih sekali. Tidak ada rumput, tidak ada sampah. Tanahnya hitam pekat dan bau kemenyan menyengat dari sana. Disitulah aku berhenti. Dengan tangan gemetar, aku turunkan kantong arang kiriman dukun Samber. Arang hitam dengan benang merah yang masih melilitnya. Aku susun di atas tempat arang gerobakku yang pecah. Lalu ku ambil korek. Ya Allah, tanganku basah keringat. Sekali gesek, api tidak menyala. 2 kali, tidak menyala. 3 kali, baru tek, api kecil muncul. Begitu arang itu tersentuh api, subhanallah, suara gamelan yang tadi sayup-sayup langsung keras sekali, seperti ada yang menabuh tepat di sebelah telingaku. Bau anyir menyeruak, dan dari ujung-ujung pasar muncul bayangan hitam berdiri diam mengawasiku. Bukan 1, 7. Astagfirullahaladzim, aku mau lari, sungguh. Lututku lemas, jantungku mau copot. Tapi aku ingat wajah Fatimah yang pingsan, ingat Lestari yang cium tanganku tadi. Demi Allah, aku tidak boleh lari. Aku duduk bersila di depan gerobak, tepat di depan arang yang membara hitam. Aku tidak tahu ayat apa yang benar.
Aku bukan santri, aku cuma tukang sate. Tapi aku ingat Kiai bilang, baca apa yang kamu bisa. Maka aku baca, Alhamdulillahirrabbilalamin. Suaraku bergetar. Ar-Rahmanir-Rahim, Ma'aliki Yaumiddin. Setiap satu ayat ku baca, Masya Allah, satu bayangan hitam di ujung pasar menjerit pelan lalu hilang jadi asap. Keringatku bercucuran. Angin kencang berputar mengelilingiku, menerbangkan abu dan lidi sate patah. Tapi aku tunduk. Kupegang kayu gerobak erat-erat dan terus membaca. Tiba-tiba dari tengah kepulan asap arang muncul dukun Samber. Berdiri tinggi, sorbannya berkibar padahal tidak ada angin. Matanya merah menyala. "Berani kamu, Di? Tukang sate kecil mau lawan aku?" Suaranya menggelegar. Aku dongak. Innalillahi. Badanku gemetar hebat. Tapi mulutku terus membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dukun Samber tertawa, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika, dari bawah gerobakku muncul tanah basah, bau kuburan mau menelan kakiku. Astagfirullah, aku angkat kaki, tapi aku tidak berdiri. Aku tetap duduk. Aku genggam lidi sate patah di tanganku, kuacungkan ke depan sambil terus baca, Ihdinas syiratal mustaqim. Subhanallah, begitu ayat itu selesai, tanah yang mau menelanku berhenti. Dukun Samber mundur selangkah, wajahnya kaget. "Siapa yang ngajari kamu itu, hah?" Aku tidak jawab, aku cuma terus baca. Air mata jatuh tanpa henti. Syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladhdallin. Amin. Begitu kata amin keluar dari mulutku, Masya Allah, arang hitam di depanku meledak jadi percikan api kecil, lalu padam. 7 bayangan hitam lenyap semua. Dukun Samber menjerit keras sekali, tubuhnya terbakar dari dalam, lalu hilang jadi asap hitam yang terbang ke atas dan sirna. Angin berhenti, gamelan diam, pasar lama kembali sunyi. Tinggal aku, gerobak hancurku, dan bau melati yang tiba-tiba semerbak. Allah, aku masih hidup, tapi aku belum berani berdiri. Karena dari gerbang pasar, Kiai Haji Idris lari masuk sambil teriak, "Di, Fatimah sadar!" Dia tanya bapaknya mana. Ya Allah, kalimat Kiai Haji Idris itu seperti air sejuk yang mengguyur seluruh badanku yang lemas. Astagfirullahaladzim, air mataku langsung tumpah lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, karena lega. Lega yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku coba berdiri, tapi kakiku gemetar hebat. Kiai cepat-cepat memapahku. Gerobak sateku yang hancur kutinggalkan saja di tengah pasar lama. Biarlah, yang penting aku pulang. Subhanallah, begitu kakiku melangkah keluar dari gerbang pasar, langit timur sudah semburat merah. Azan subuh berkumandang dari masjid desa, jernih sekali menembus dada. Untuk pertama kalinya setelah seminggu, aku merasa suaranya benar-benar sampai ke hatiku. Aku dan Kiai berlari kecil pulang. Sampai di depan rumah, Lestari sudah menunggu di pintu sambil menggendong Fatimah. Masya Allah, anakku, wajahnya sudah tidak pucat lagi. Pipinya kemerahan, matanya bening menatapku. Begitu lihat aku, dia langsung merentangkan tangan kecilnya. "Bapak!" Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku jatuh berlutut, kupeluk anak dan istriku erat-erat. Kami bertiga nangis bersama di depan pintu, disaksikan Kiai yang tersenyum sambil mengusap air matanya sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah, cuman itu yang bisa keluar dari mulutku. Siang harinya, kabar menyebar cepat sekali di desa Karanganyar. Pak Dulmud yang sudah seminggu terbaring, tiba-tiba bisa duduk dan minta makan. Bu Sarmi yang anaknya panas tinggi, sudah bisa lari-lari lagi. 3 warga lain yang sakit, semua sembuh bersamaan setelah subuh tadi. Subhanallah, desa yang kemarin mencekam, pelan-pelan hidup lagi. Sore hari, Pak RT datang ke rumahku. Tidak bawa warga, tidak bawa wajah marah. Beliau bawa gerobak sate baru. Kayunya masih mengkilap, catnya biru bersih, rodanya utuh. Di atasnya sudah ada tumpukan lidi sate dan bumbu kacang dari Bu Haji. Pak RT menunduk. "Maafkan kami, Di, kami salah sangka. Kiai sudah cerita semua. Kamu yang selamatkan desa ini, bukan sebaliknya." Aku tidak bisa marah. Astagfirullah, aku cuma bisa nangis lagi. Lestari yang menjawab, "Sudah Pak, yang penting semua selamat." Malamnya, aku dorong gerobak baru itu keluar untuk pertama kalinya setelah 2 minggu. Bismillah, ku bakar arang kelapa biasa dari Pak Yanto yang sore tadi datang minta maaf sambil nangis.
Begitu asapnya mengepul, Masya Allah, aroma harumnya kembali lagi. Anak-anak kecil keluar rumah, lari mendekat. "Mang Ardi jualan lagi! Mang Ardi jualan lagi!" teriak mereka. Pak Dulmud datang pertama, wajahnya sudah segar. "Di, maafkan saya ya, saya mimpi buruk waktu itu. Sekarang kasih saya 20 batang, biar berkah." Satu persatu warga datang. Pak Lurah, Bu Haji, bahkan Pak RT ikut makan di lencak depan rumahku. Gerobak sateku yang kemarin hancur, kini ramai lagi. Fatima duduk di pangkuan Lestari sambil ketawa, tangannya menunjuk-nunjuk arang yang membara. "Asapnya bagus, Pak." Ya Allah, dadaku sesak menahan haru. Aku pandang Kiai Haji Idris yang duduk di pojokan, makan sate sambil senyum. Beliau mengangkat jempol ke arahku. Malam itu desa Karanganyar kembali tentram. Tidak ada lagi bau anyir, tidak ada lagi bisikan aneh. Hanya ada suara tawa, suara azan, dan aroma sate yang subhanallah, harumnya sampai ke ujung gang. Malam itu jadi malam pertama setelah 2 minggu aku bisa tidur nyenyak. Alhamdulillah, Fatimah tidur di sampingku, napasnya teratur, pipinya hangat, tidak ada lagi igauan tentang arang. Lestari bersandar di bahuku, berbisik, "Mas, Masya Allah ya, kita masih diberi umur sama-sama." Aku cuma bisa menggenggam tangannya erat, menahan air mata syukur yang tidak mau berhenti. Esok paginya, pasar lama yang dulu angker itu diratakan warga. Pak Lurah yang memimpin, Kiai Haji Idris memimpin doa bersama di sana, memercikan air ke setiap sudut. Innalillahi, katanya tanah di situ sudah bersih, tidak ada lagi yang bisa numpang tanam bungkusan. Di bekas tanah lapang itu, warga sepakat membangun pos ronda baru dan taman kecil untuk anak-anak main. Seminggu setelahnya, hidupku kembali seperti dulu. Tapi astagfirullah, tidak ada yang benar-benar sama. Setiap kali aku membakar arang, aku selalu baca bismillah pelan-pelan dulu. Setiap ada pembeli, aku ucap alhamdulillah dalam hati. Gerobak baru dari Pak RT kutulis kecil di sampingnya, rezeki dari Allah dijaga dengan doa. Suatu sore, dukun Samber ketahuan warga di desa sebelah. Katanya dia jatuh sakit keras setelah malam Jumat Kliwon itu. Tidak bisa bangun dari tempat tidur dan terus mengigau minta maaf ke arah Karanganyar. Subhanallah, Kiai bilang, biar itu urusan dia sama yang di atas. Kita jangan dendam. Bertahun-tahun lewat. Fatimah tumbuh besar, pintar mengaji, dan kalau sore suka bantu ibunya bungkus lontong. Gerobak satenya sudah ganti 2 kali, tapi rasanya tetap sama. Langgananku bertambah. Anak-anak yang dulu takut padaku, sekarang kalau beli sate panggil Pak Haji Ardi. Padahal aku belum naik haji. Astagfirullah, mereka saja yang mendoakan. Tiap malam Jumat aku selalu ke rumah Kiai Haji Idris. Tidak untuk minta tolong lagi, tapi untuk ngaji bareng. Beliau sudah makin sepuh, tapi senyumnya masih teduh. Katanya, "Di, ingat ya, cobaan itu kayak arang. Kalau disabari, dibakar sama doa, jadinya bara yang menghangatkan. Kalau dilawan pakai marah, jadinya abu yang menerbangkan rumahmu sendiri." Ya Allah, kalimat itu kuhafal sampai sekarang. Sekarang kalau ada angin malam lewat membawa bau harum dari gerobakku, aku selalu menengadah sebentar. Bukan takut, tapi bersyukur. Karena aku tahu aroma arang yang dulu hampir merenggut semuanya, sekarang jadi aroma yang membawa rezeki, tawa, dan cerita untuk anak cucuku nanti. Dan kalau Fatimah besar nanti tanya, "Pak, Bapak pernah takut?" Aku akan jawab, "Pernah, Nduk. Tapi Bapak lebih takut kalau lupa bilang Alhamdulillah." Tamat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dari awal sampai akhir kisah ini. Semoga kisah ini jadi pengingat bahwa sabar, doa, dan niat baik akan selalu jadi penolong paling kuat. Jangan lupa tonton cerita lainnya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share cerita ini ke teman-teman kamu biar sama-sama merinding.